Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya memberi judul pada renungan malam hari ini adalah kesabaran dalam menanti jawaban doa. Kesabaran dalam menanti jawaban doa. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Tetapi kita tidak akan membacanya semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, karena cukup panjang, sedangkan renungan kita singkat saja. Tapi intinya, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana sesuai dengan judul perikop dari yang peristiwa ini adalah lahirnya Samuel, dan kita tahu bahwa Samuel adalah anak dari seorang wanita yang bernama Hana dengan suaminya yang bernama Elkana. Dan kita tahu bagaimana proses daripada lahirnya seorang Samuel itu melalui perjuangan daripada doa yang berkepanjangan, artinya doa yang tidak putus-putusnya, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita melihat bagaimana di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, ya, ada seorang laki-laki dari Ramataim Zophim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, ini peristiwa di zaman Perjanjian Lama. Hal yang biasa-biasa saja kalau seseorang mempunyai istri lebih daripada satu. Tapi kita di zaman kasih karunia, zaman anugerah Tuhan, kita Kristus Yesus, kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Ya. Dan puji nama Tuhan, malam hari ini kita melihat bagaimana seorang Hana. Kalau kita melihat dari tata letak daripada ayat ini, Hana disebut lebih dulu, berarti Hana kita perkirakan bahwa Hana adalah istri yang pertama, sedangkan Penina adalah istri kedua. Tapi yang sangat tragis bahwa justru Hana sebagai istri pertama, dia tidak punya anak, sedangkan Penina punya anak. Ya, kita teringat akan bagaimana seorang Sarah, dia ternyata belum juga mengandung, sehingga dia menggunakan akalnya, ya, untuk menyuruh kepada Abraham untuk meniduri pembantunya yaitu Hagar, dan akhirnya Hagar hamil. Tapi rencana Tuhan bukan itu. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang rencana kita berpikir, kita punya akal budi, lalu kita mulai mendahului Tuhan. Nah, kita melihat di sini, kalau Sarah melakukan itu sesuai dengan cara berpikir dia, tetapi kalau kita melihat di sini, Hana tidak. Ya. Hana menanti-nantikan jawaban Tuhan atas doa dia, walaupun perlu waktu. Ya. Hana harus berkorban untuk ini. Dan kalau kita melihat pada ayat-ayat berikutnya, ya, bagaimana pada waktu mereka pergi ke Silo untuk memberikan korban persembahan kepada Allah, di mana kita melihat bahwa di ayat ke-4 Penina dan anak-anaknya beserta Elkana, ya, mereka membawa persembahan itu kepada Tuhan. Lalu kemudian, ya, walaupun Elkana mengasihi Hana, dia juga memberikan bagian sebagai bagian untuk persembahan kepada Allah. Tetapi, ya, ayat ke-7 di situ dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak, Ibu, Saudara, di sini ada satu vonis yang sangat berat, yaitu kandungan daripada Hana tertutup. Tapi kita melihat seorang Hana, dia begitu, ya, berharap kepada Tuhan. Dia selalu pergi, ya, ke rumah Tuhan, dan setiap kali dia pergi ke rumah Tuhan, ya, walaupun setiap kali dia disakiti oleh Penina, tetapi dia tetap
tidak pernah putus asa. Bapak Ibu Saudara, walaupun dia menangis, dia sedih, tidak mau makan di ayat yang ke-7, bahkan dia ditegur oleh suaminya Elkana, kenapa dia tidak mau makan, ya? Bahkan ditanya apa Elkana itu tidak berharga, bukan itu. Sebagai wanita dia kepingin punya anak sendiri. Ya, kita tahu hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan dia ingin memberikan anak itu sebagai keturunan daripada suaminya. Lalu apa yang terjadi? Kita melihat kemudian, ya, dia berusaha, dia melakukan apa yang menurut dia harus mencari Allah, dia harus datang kepada Allah, ya. Ayat yang ke-9 dikatakan di situ. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, seorang imam Eli, duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita melihat di situ dengan penuh, ya, sepenuh hati, ya, dilakukan oleh seorang Hana untuk berdoa kepada Tuhan, dan doanya adalah minta supaya Tuhan memberikan anak kepada dia. Bahkan kemudian kita melihat bagaimana Imam Eli pada saat itu mendengar, melihat, ya, mulutnya berkomat-kamit, pikirnya dia lagi mabuk, saudara. Tapi dia katakan tidak, dia sedang berkata-kata kepada Allah. Dan ini satu, Bapak Ibu Saudara, adalah satu perkataan iman yang dilakukan oleh seorang Hana. Dia berseru kepada Tuhan, dia berkata-kata kepada Tuhan melalui doanya, Tuhan tolong aku, berikan aku seorang anak. Dan saudara, bagaimana kita melihat, ya, seorang Hana akhirnya dia mendapatkan apa yang dia impikan. Walaupun, ya, tadi saya katakan bahwa Imam Eli juga sempat mencemooh dia, ya, dengan dikatakan apa, kamu mabuk, kan begitu, ya. Ayat ke-14 dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara. Dia dianggap mabuk, saudara, ya. Tapi dia katakan di sini, saudara, ya, apapun penilaian orang, Hana tetap pada pendiriannya. Prinsipnya tetap dia mencari Allah. Ayat ke-15 dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Coba saudara, ini yang dilakukan oleh seorang Hana, ya. Dia katakan, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Dia lama sekali, dia bergumul dengan Tuhan, bukan hanya sekedar saja, saudara. Ya, sambil lalu dia bergumul benar-benar cukup lama. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Eli? Ayat ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Saudara, ini kita melihat yang dilakukan oleh seorang Hana. Dia terus ngotot untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ya, melalui hambanya, melalui Imam Eli, ya, ada perkataan-perkataan iman yang keluar. Katakan bahwa Allah akan menjawab doanya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita tahu akhirnya, ya, akhirnya Hana diberkati oleh Allah, ya, dengan seorang anak laki-laki, ya. Dan dia katakan di situ bahwa Elkana bilang nanti waktu mereka akan pergi lagi untuk memberikan persembahan di Silo, dia bilang dia nggak ikut karena anaknya masih kecil, ya. Setelah dia punya anak, dia bilang, nanti aku akan pergi sendiri, ya. Dan kita melihat bagaimana, ya, di dalam ayat 24, 25, ya, 26, dia melakukan itu. Dia datang ke hadirat Tuhan dan dia persembahkan Samuel itu. Sebagaimana nasarnya, kalau Tuhan memberikan dia anak laki-laki, dia akan persembahkan itu kepada Tuhan. Bahkan rambutnya pun tidak akan dipotong. Dan kita melihat di situ, itu artinya apa? Dia mempersembahkan Samuel sebagai anaknya yang menjadi berkat bagi dia, ya, bagi keluarga dia dengan suaminya Elkana. Dan dia mempersembahkan Samuel sebagai
hamba Allah. Dan kita melihat itu satu tindakan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi malam hari ini kita diingatkan bahwa kalau apapun persoalan kita, apapun masalah kita, ya, kita tidak boleh berputus asa. Kelihatannya tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban dan mustahil terjadi. Tapi kita melihat Tuhan memberikan jawaban kepada seorang Hana. Kenapa? Karena dia terus-menerus ya menaikkan doa, mencari hadirat Allah, dan dia terus bertekun di dalam doa. Ya, firman Tuhan katakan tekunlah berdoa. Nah, kita harus tekun itu saudara, dan percaya sebagaimana Tuhan sudah menjawab doa seorang Hana, saudara akan mendapatkan jawaban yang sama daripada Tuhan kita yang juga sama, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.